Oke, sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Noval Nabil Arik dengan NIM 2404955 dari kelas 3B Teknik Komputer. Di sini saya akan sedikit memaparkan gitu ya latihan satu di materi routing pada mata kuliah Jaringan Komputer Dasar. Oke, langsung saja ke jawabannya. Pertama itu adalah gambar dari topologi jaringan yang saya buat gitu ya. Seperti yang bisa dilihat, sebelah kiri itu adalah client, ada switch, ada router kosong, sebelah kanan adalah ada client lagi, switch, dan router satu yang dibagi gitu ya. Dengan yang disambungkan dengan cross string. Oke, selanjutnya ada tabel routing yang dimana untuk tabel routing ini adalah sebuah tabel yang memuat informasi-informasi pada setiap jalur ataupun interface yang terhubung pada router tersebut untuk mengatur pengiriman setiap paket-paket data gitu ya agar tidak lost connection. Untuk di router 0 ini network destination itu ada di 2.0 yang terhubung di gigabyte 0/1 yang next home-nya itu ada di direct. Lalu 1.0 yang terhubung di gigabyte 0/0 direct juga. 3.0 yang terhubung di gigabyte 0/1 dengan next home-nya itu di 192.168.1.2. Untuk di router satu masih sama gitu ya untuk deskripsinya, tapi untuk network destination itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Dengan di sini 3.0 pada terhubung di gigabyte 0/1 direct, 1.0 di gigabyte 0/0 di masih direct juga, dan 2.0 pada terhubung pada interface gigabyte 0/0 dengan next hop-nya itu di 192.168.1.1. Oke, selanjutnya itu ada di konfigurasi router. Untuk konfigurasi ini saya menggunakan CLI atau Command Line Interface untuk memudahkan gitu ya, dan juga emang disuruh untuk melakukan tersebut. Pada router 0, pertama saya ketikkan IN ataupun enable untuk memasuk dari mode privilege ke mode konfigurasi. Lalu ada konfigurasi T untuk mengkonfigurasi terminal atau masuk ke eh, tahapan yang lebih dalam gitu ya, yaitu ada di konfigurasi terminalnya. Selanjutnya saya mengakses interface G gigabyte 0/0, lalu saya menambahkan IP gitu ya, dengan IP 192.1 titik 168.1.1 dengan nextmask itu di 248. Oke, selanjutnya ada no SH untuk mengubah interface menjadi aktif gitu ya atau hidup. Selanjutnya saya mengakses interface gigabyte 0/1 dan menambahkan IP dengan IP 2.1 dengan nextmask di 255.0. Selanjutnya ada no SA biar aktif. Selanjutnya atau ketiga, saya mengetikkan IP DHCP pool LAN 1 atau di sini itu saya untuk mengkonfigurasi host menggunakan DHCP dan di sini LAN 1 itu adalah di bagian kiri gitu ya, bagian kiri LAN 1 ini sebelah kiri dengan dengan network itu saya setting di 192.168.2.0 dengan nextmask itu di 255.0 gitu ya untuk LAN satunya atau LAN sebelah kiri dengan default router ataupun gateway-nya itu di 192.168.2.1. Lalu saya exit atau X gitu ya. Keempat, ada IP route gitu ya untuk merutekan dan mengatur kemana paket data harus dikirimkan. Dengan IP networknya itu di 192.168.3.0, nextmasknya itu di 255.0, dengan next hop gitu ya 192.168.1.1.2. Lalu saya IN atau keluar dari mode konfigurasi menuju ke mode privilege. Lalu saya mengetikkan write memory untuk menyimpan konfigurasi yang telah saya lakukan sebelumnya gitu ya dengan 4 tahapan ini ya ke dalam memori gitu ya secara permanen agar tidak hilang ketika router tersebut di reboot ataupun di restart gitu. Selanjutnya ada di router satu masih sama gitu ya saya mengetikkan IN atau pun enable untuk masuk ke mode konfigurasi lalu konfigurasi T untuk mengkonfigurasi terminalnya. Lalu mengakses interface gigabyte 0/0 menambahkan IP address-nya gitu ya. Dengan IP-nya tuh 1.2 dengan nextmask-nya itu di 248. Nah, SH yang kedua itu ada di mengakses interface gigabyte 0/1
menambahkan IP-nya di 3.1 no SH, selanjutnya no SH, no SH, no shutdown gitu ya. Ketiga gitu ya, selanjutnya ada IP root di networknya itu di 2.0 dengan netmasknya itu di 255.0 dan di nextcomnya itu di 1.1 seperti di tabel routing kita tadi gitu ya, ada 1.2 ada di 1.1. Oke, berarti hasilnya benar ya. Eee, Masih sama gitu ya, kegunaannya itu untuk merutekan dan mengatur kemana pakai data ketika paket tersebut berada dari segmen yang lain gitu ya, ataupun dari segmen ini ke segmen, jaringan yang sebelahnya itu ya, gitu. Lalu ada IP DHCP pool LAN 2 atau ya, atau di LAN sebelah kanan gitu ya, yang dia terhubung ke router satu seperti berikut nih sebelah kanan gitu ya. Mungkin nah tadi oke. Dengan saya tuh menyeting gitu ya untuk networknya sini itu di 192.168.3.0 dan next masnya itu di 255.0 dan default routernya itu di atau gateway 192.168.3.1 gitu ya. Lalu saya exit, lalu terakhir itu ada N gitu ya, N untuk keluar dari konfigurasi ke mode privilege, lalu write memory untuk menyimpan konfigurasi yang telah saya lakukan sebelumnya ke memori tetap gitu ya. Lalu ada konfigurasi host. Untuk konfigurasi pada PC client tidak terlalu banyak karena sudah diatur secara otomatis gitu ya dengan IP DHCP pool ataupun DHCP dari routernya secara otomatis gitu ya. Oke, mungkin untuk konfigurasi host ini saya ambil dari perwakilan aja gitu ya dari masing-masing segmen jaringan. Pertama ada di host satu. Host satu ini mewakilkan dari LAN satu gitu ya, LAN sebelah kiri yang terhubung ke router 0. Oke, host ini mendapatkan alamat IP dengan IP-nya itu 192.168.2.1. Bisa dibilang ini tuh PC klien pertama gitu ya setelah gateway. Dengan subnet masnya itu di 255.255.255.0 dan gateway-nya itu ada di 192.168.2.1. Saya lihat ada buktinya gitu ya. Lalu ada yang kedua itu host 3. Host ketiga ini berada di bagian segmen jaringan router 1 ataupun bisa dibilang LAN 2 atau jaringan sebelah kanan gitu ya. Dan ini merupakan perwakilan dari sebelah kanan tersebut. Host ini mendapatkan IP di 192.168.3.2. Masih merupakan IP kedua gitu ya, setelah gateway. Dengan gateway itu di 192.168.3.1. Selanjutnya itu ya, selanjutnya memasuki ke pengujian ping untuk memverifikasi apakah antar setiap host pada jaringan tersebut terhubung atau tidak gitu ya. Apakah konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan sudah teruji ya, apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Oke, untuk pengujian ping juga saya mengambil perwakilan saja gitu ya, karena tidak usah terlalu banyak, karena mungkin masih sama aja gitu ya. Di sini ada pengujian ping dari PC satu ke PC nol ini ya. Terus tes ping ini untuk menguji keterhubungan dari salah satu host gitu ya menuju ke host yang lain tapi masih di salah satu router segmen jaringan yang sama gitu ya yaitu di LAN satu gitu ya. Saya ngambil di sebelah kiri gitu ya. Dari PC satu dari PC nol ke menuju PC satu gitu ya. Masih di sebelah kiri yaitu LAN satu dengan nama LAN satu gitu ya. Dan bisa dilihat bahwa membuktikan bahwa itu TTL dan 0% packet loss yang berarti eh, antara PC1 dan PC2 itu berhasil terhubung atau tidak adanya RTO gitu ya. Lalu selanjutnya ada dari PC3 menuju ke PC1 untuk tes ping ini untuk menguji gitu ya keterhubungan dari salah satu perwakilan host menuju ke host yang berseberangan. Yang tadi kan dari hostnya itu di masing-masing masih di segmen yang sama, sedangkan yang di kedua ini berada di segmen jaringan yang berbeda gitu ya. Yang dimana PC1 itu mewakili dari LAN satu atau di sebelah kiri yang terhubung ke router 0, sedangkan PC3 berada di LAN sebelah kanan yang terhubung ke router satu atau LAN 2 tuh. Dan bisa dilihat gitu ya bahwa memberikan feedback
TTL dan juga tidak adanya packet loss atau 0%, yang membuktikan bahwa ping ini berhasil dilakukan. Oke, untuk kesimpulan sendiri gitu ya, bahwa jaringan di topologi ini itu terhubung secara sempurna gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan, dari setiap host-host di jaringan segmen yang sama masih bisa terhubung gitu ya, baik. Dan tidak adanya RTO ataupun eh, kesalahan dalam konfigurasinya. Mungkin dari aku dicukupin gitu ya. Sudah semua yang mau disampaikan. Mungkin terima kasih. Dikembalikan ke Kang Daniel.